Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku, sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah itu ada 10 hari pertama yang merupakan hari yang istimewa. Kalau di Ramadan, hari yang dimuliakan oleh Allah di antara satu bulan itu adalah 10 hari terakhir, mulai tanggal 21 sampai terakhir itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada berpeluang untuk menemui malam yang istimewa, yakni Lailatul Qadar. Kalau di bulan Dzulhijjah yang diutamakan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di situ ada satu hari yang diistimewakan, yaitu yang dikenal dengan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka di situ merupakan satu hari yang luar biasa, yang sangat istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat sejarah, di situ ada hari yang dikenal dengan Tarwiyah, yang bertepatan dengan hari ke-8 di bulan Dzulhijjah. Kemudian disambung dengan hari ke-9, yaitu di hari Arafah. Kemudian ke-10 Yaumun Nahar atau hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Ada sejarah kenapa dinamakan Tarwiyah, kenapa dinamakan Arafah. Kita tengok sejarah di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau merupakan bapak daripada para nabi, karena kebanyakan para nabi dan rasul merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau merindukan seorang anak, telah lama setelah menikah Allah tidak menakdirkan putra kepada beliau, sehingga suatu hari beliau menikah dengan Sayyidatuna Hajar, Dewi Hajar. Kemudian melahirkanlah seorang anak yang bernama Ismail, yang kelak akan menjadi Nabi Ismail. Ketika anak yang diharapkan itu lahir, betapa bahagianya, betapa senangnya Nabiullah Ibrahim ini. Namun Allah lagi-lagi menguji beliau, menguji keimanan beliau Nabiullah Ibrahim dengan menyuruh menyembelih, menjadikan kurban putra beliau untuk Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, beliau ketika tidur bermimpi. Maka dikatakan warawa, ay fakkaro ahadal ilm minallah aw minasyaitan. Di malam ke-8, jadi besok, misalnya besok hari ke-8 malam inya ini, di malam yang ke-8 beliau bermimpi Allah menyuruh Nabi Ibrahim ini menyembelih anaknya, di mana anak yang sangat disayangi disuruh disembelih, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau warawa, berpikir, bingung, apakah ini dari Allah atau dari syaitan. Kemudian dengan kebingungan ini warawa, istilahnya tarwiyah. Jadi tarwiyah berasal dari warawa, kebingungan yang dialami Nabiullah Ibrahim. Kemudian esok harinya di hari ke-9, fa'arafahu minallah. Kemudian
Nabi Ibrahim yakin dan mengetahui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan Arafah. Makanya hari ke-9 di bulan Dzulhijjah dinamakan Arafah. Inilah sejarah secara singkat kenapa dinamakan Tarwiyah, kenapa dinamakan Arafah. Kemudian di hari tersebut banyak keutamaan, banyak fadilah-fadilah. Ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa berpuasa di bulan atau di hari Arafah, maka dosa akan diampuni selama 2 tahun. Kemudian dikatakan ma min yaumin aktaru minhu ayya'tiqallahu ta'ala fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidaklah suatu hari di mana Allah membebaskan seorang hamba dari golongan ahli neraka yang dibebaskan pada hari itu. Sehingga pada hari Arafah itu banyak sekali hamba Allah yang berdosa, hamba Allah yang bermaksiat dibebaskan di hari tersebut. Begitu murah dan begitu enaknya, begitu senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga banyak hamba-hamba yang bermaksiat dibebaskan atau diselamatkan dari siksanya dari api neraka. Makanya bulan tersebut atau hari tersebut sangat disayangkan kalau kita lewatkan begitu saja. Sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Arab Saudi atau di kota Mekah, di kota suci Mekah, ada namanya wukuf Arafah. Kenapa dinamakan Arafah? Kenapa dinamakan wukuf di situ, tempat di situ dinamakan Arafah, padahal di sana bebatuan. Kenapa dinamakan Arafah? Karena ada sejarah yang dialami nenek moyang kita, Nabiullah Adam wa Sayyidina Hawa. Dikatakan kenapa wukuf Arafah dinamakan Arafah? Di anna Adam wa Hawa ta'arafa fihi ba'da nuzulihima. Karena ada pertemuan setelah Nabiullah Adam dan Sayyidina Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya dan berpisah sekian lama, kemudian bertemu kembali di dunia ini, yaitu bertepatan di tempat tersebut. Makanya di rukun manasik haji itu salah satu syarat untuk sah tidaknya haji itu ketika ada rukun wukuf di Arafah. Ketika kita haji tanpa wukuf, maka hajinya tidak sah. Makanya seakan-akan suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda al-hajj Arafah, sehingga seakan-akan memposisikan wukuf di Arafah ini merupakan rukun yang sangat besar. Sebagaimana ketika kita sholat itu ada rukun yang luar biasa, itu Fatihah misalnya, sehingga ketika sholat tidak membaca Fatihah maka tidak sah sholatnya. Begitu juga wukuf, ini merupakan posisi yang sangat penting dalam melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Arafah atau wukuf di Arafah dilakukan setelah tergelincirnya matahari sampai sebelum fajar. Makanya dikatakan man adraka Arafah qabla adlu al-fajr faqad adrakal hajj. Ketika wukuf di Arafah sampai sebelum fajar di Yaumun Nahar, maka akan mendapatkan ibadah haji. Sehingga bisa dikatakan Arafah ini merupakan hari yang sangat istimewa, hari yang sangat luar biasa dan sangat sakti mandraguna untuk membaca doa-doa di hari tersebut. Adapun doa atau amalan yang dianjurkan untuk dibaca ketika di hari Arafah yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
ketika membaca doa ini, maka 1 kali sama dengan memerdekakan 10 budak. Dikatakan oleh guru kami, 1 budak itu ketika dimerdekakan lebih mahal daripada membeli rumah, sehingga 1 kali baca sebanding dengan 10 kali sedekah rumah. Betapa mulianya dan betapa besarnya doa ketika dibaca di hari tersebut. Kalau mampu membaca doa ini sampai 1000, itu maka lebih baik kata ulama. Jika mampu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dalam kitab Ad-Da'awat, di samping daripada baca atau wirid sebelumnya itu, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad al-famarrah yauma arafah u'tiya ma sa'al. Ketika di hari Arafah membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 1000 kali, maka akan diijabah, diberi apa yang diminta oleh hamba tersebut. Makanya sangat penting untuk membaca doa atau membaca amalan-amalan di hari tersebut, karena nilainya sangat besar dan sangat tinggi. Kemudian amalan selanjutnya riwayat daripada Imam Tirmidzi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdhalud du'a yauma Arafah. Sebaik-baiknya doa di bulan Arafah, wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, dan sebaik-baiknya apa yang diucapkan olehku kemudian nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bagi yang sedang wukuf melaksanakan haji, disunahkan membaca doa Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairam mimma naqulu Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika mabi wa laka rabbi turati Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa waswasatis sadri wa syadadil amri Allahumma inni a'udzu min syarri